Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najla Zubaida Husna dengan NPM 2522010191. Di video kali ini saya akan menggambar dan menjelaskan tentang virus, yaitu bakteriopak dan influenza serta anatomi sel bakteri. Virus dan bakteri merupakan mikroorganisme yang sering kita dengar di dunia kesehatan. Namun, keduanya memiliki struktur dan cara hidup yang berbeda. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu.
Ini dia gambar virus dan bakteri. Yang pertama adalah bakteriofag. Bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Bentuknya unik, seperti robot kecil atau laba-laba. Bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama itu ada protein couch atau kapsid. Ini adalah bagian kepala virus. Fungsinya itu untuk melindungi materi genetik di dalamnya. Yang kedua itu ada DNA. DNA adalah materi genetik virus. Isinya seperti instruksi untuk memperbanyak diri. Yang ketiga ada sheath atau selubung ekor. Bagian ini membantu virus menyuntikkan DNA ke dalam bakteri. Dan bagian yang terakhir itu ada tail fibers atau serabut ekor. Ini berfungsi untuk menempel pada bakteri sebelum menyuntikkan ke DNA. Jadi, penjelasannya, virus ini tidak bisa hidup sendiri. Dia seperti parasit, harus masuk ke dalam sel bakteri dulu untuk bisa berkembang biak. Yang kedua ada influenza. Influenza yaitu virus penyebab flu. Bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama ada RNA. Berbeda dengan bakteriofag yang memakai DNA, virus influenza menggunakan RNA sebagai materi genetiknya. Yang kedua, yang selanjutnya ada membran envelope. Ini adalah lapisan luar virus yang membantu virus masuk ke dalam sel tubuh manusia. Yang ketiga ada protein spike, yaitu tonjolan kecil di permukaan virus. Fungsinya untuk menempel pada sel tubuh sebelum menginfeksi. Jadi penjelasannya, virus influenza itu masuk ke dalam tubuh, menempel pada sel, lalu menggunakan sel kita untuk memperbanyak dirinya. Itulah sebabnya kita bisa mengalami demam, batuk, dan pilek. Sekarang kita masuk ke gambar sel bakteri. Berbeda dengan virus, bakteri adalah makhluk hidup dan memiliki struktur sel lengkap walaupun sederhana. Bagian-bagiannya terdiri dari kapsul, sel wall atau dinding sel, plasma membran atau membran plasma, sitoplasma, nukleoid, plasmid, ribosom, pilus, dan flagella. Yang pertama itu kapsul. Kapsul itu lapisan paling luar. Fungsinya melindungi bakteri dari sistem imun. Yang kedua ada dinding sel atau cell wall, yaitu memberikan bentuk dan perlindungan. Yang ketiga ada plasma membran atau membran plasma, yaitu mengatur keluar masuknya zat. Yang keempat ada sitoplasma, yaitu cairan di dalam sel tempat reaksi metabolisme berlangsung. Yang kelima ada nukleoid atau DNA, yaitu tempat DNA bakteri berada. Yang keenam plasmid, yaitu DNA tambahan, kadang membawa sifat seperti kebal antibiotik. Yang ketujuh ada ribosom, itu tempat pembuatan protein. Yang kedelapan ada pilus, itu membantu menempel pada permukaan. Yang kesembilan ada flagella, yaitu alat gerak bakteri. Perbedaan paling sederhananya adalah kalau virus itu yang pertama tidak punya struktur sel lengkap, yang kedua tidak bisa hidup sendiri, dan yang ketiga harus masuk ke dalam sel lain untuk berkembang. Kalau bakteri itu yang pertama adalah sel hidup, yang kedua bisa hidup dan berkembang sendiri, yang ketiga
memiliki struktur sel lengkap walaupun sederhana. Jadi, meskipun sama-sama kecil dan bisa menyebabkan penyakit, virus dan bakteri sangat berbeda secara struktur dan cara hidupnya. Jadi, dari gambar ini kita bisa melihat perbedaan yang jelas antara virus dan bakteri dari struktur maupun cara hidupnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.